itu? Ada apa ya? Kepada warga desa Wibu diharapkan hadir di balai desa sekarang. Ayo kumpul ya ibu-ibu. Ada apa ya Bu ya? Ibu-ibu, kita disuruh kumpul ada apa? Kita kumpul aja yuk ke balai desa. Kumpul yuk. Yuk. Apa ya? Ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah sudah tahu daerah Desa Wibu ini rawan bencana terkait tanah longsor? Belum. Apa sih itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan itu berarti merencanakan tindakan untuk merespon jika terjadi bencana. Kesiapsiagaan terkait dengan kegiatan dan langkah-langkah yang diambil sebelum terjadi bencana untuk memastikan adanya respon yang efektif terhadap dampak bahaya, termasuk dikeluarkannya peringatan dini secara tepat waktu dan efisien. Nah, bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, apakah sudah paham tentang tanda-tanda tanah longsor? Sudah, Sus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Perawat Fadela. Terima kasih. Baik ibu-ibu, di sini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang mitigasi bencana, di mana ada prabencana yaitu mitigasi, tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi. Tujuannya untuk mengurangi dan menghilangkan dampak bencana. Apakah ibu-ibu mengerti? Mengerti, Sus. Oke, sebelumnya saya akan lanjut ya. Mitigasi bersifat non-struktural seperti pelatihan, pembentukan forum relawan, atau sosialisasi. Sebagai contohnya, kita akan membuat rambu-rambu evakuasi dan simulasi bencana. Oke ibu-ibu, selanjutnya ibu-ibu udah pada tahu belum kelompok rentan bencana itu masyarakat yang berisiko tinggi itu apa aja? Bisa disebutkan? Ada anak-anak. Iya betul, itu betul. Apalagi? Sus. Iya. Ibu hamil gimana, Sus? Iya benar, bayi, anak-anak, ibu yang sedang hamil atau menyusui, penyandang cacat, dan lanjut usia atau lansia. Nah, dalam upaya pengurangan risiko bencana, selama ini menempatkan kelompok rentan sebagai korban yang membutuhkan penanganan khusus harus diubah. Yaitu yang pertama, pelibatkan anak dan pengurangan risiko bencana dilakukan melalui pendidikan kebencanaan sejak dini. Yang kedua, perempuan sebagai agen perubahan bagi lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, penyandang disabilitas dilibatkan dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dengan memperhitungkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Yang keempat, lansia dapat diberdayakan mulai dari perencanaan kegiatan mitigasi bencana dan saat terjadi bencana hingga kegiatan pasca bencana sesuai karakteristiknya. Ibu-ibu udah pada paham belum yang tadi saya jelaskan? Paham, Sus. Oke, baik, itu aja pemberitahuan yang saya sampaikan tentang mitigasi tanah longsor di Desa Wibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah selanjutnya ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Sus. Kami sudah paham. Udah, Bu. Sudah sangat jelas. Ya udah, saya balik dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada hari Kamis jam 4.30 waktu Indonesia Barat terjadi bencana tanah longsor di wilayah Dusun Wibu. Setelah 3 hari diguyur hujan yang lebat, tanah bergemuruh di atas. Ketua Dusun Wibu membunyikan kentongan tanda adanya bahaya. Warga desa berhamburan keluar entah kemana sehingga kelompok rentan seperti lansia, balita, dan ibu hamil tidak terselamatkan. Para warga berlari ke sana kemari, langit sangat gelap, tidak ada penerangan listrik pun mati. Pagi harinya didapatkan informasi dari pemerintah desa setempat dilaporkan terdapat 20 rumah tinggal rusak berat, 5 rumah tertimbun tanah longsoran, beberapa tempat jalan desa tertutup longsoran tanah, korban jiwa 21, keluarga kehilangan rumah, terdiri dari 45 jiwa harus mengungsi, 25 orang mengalami perlukaan, 10 orang luka berat, 9 luka sedang, 6 orang luka ringan. Kemungkinan ada 9 orang berada di dalam rumah yang tertimbun tanah longsor. Cipa di mana Cipa? Istriku. Warga bernama Ainu menelpon tim emergensi. Halo, emergency, segera kirimkan bantuan ya. Ada longsor nih di desa Wibu. Tolong.
Mohon para warga untuk menjauhi tempat kejadian tanah longsor. Baik. Saat proses evakuasi terjadi, aparat keamanan memberikan batas keamanan agar warga yang melihat proses evakuasi tidak mendekati. Di tempat proses evakuasi, leader mulai mengamati para korban sambil berteriak. Bagi yang bisa berjalan, mulai mendekati saya dan berkumpul di balai desa. Untuk warga dengan label warna merah, segera diangkut ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Label warna kuning bisa menunggu dan label warna hijau bisa diobati di tenda PMI. Ayo cepat. Di tenda darurat ada pasien menangis-nangis khawatir dengan kandungannya. Seluruh korban sudah dievakuasi ke lapangan yang sekiranya cukup aman. Maka dari itu, simulasi ini telah usai dan dapat disimpulkan bencana dapat memakan korban banyak jiwa. Ekonomi juga berantakan, rumah ambruk dan kerugian lainnya. Dan untuk meminimalisir itu semua perlu diberlakukannya manajemen bencana.